Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian di langgar kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, akan menyayangi kalian orang yang ada di langit. Lanjutkan yang minggu kemarin, karena kita di bulan Dzulhijjah, maka kita bahas tentang hal berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, yaitu masalah kurban. Nah, Dzulhijjah itu merupakan salah satu bulan yang istimewa, karena Dzulhijjah ini termasuk min asyhuril hurum, bulan-bulan yang mulia. Karena asyhurul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, kita ini di bulan Dzulhijjah, ini termasuk asyhurul hurum. Selain Dzulhijjah ini asyhurul hurum, Dzulhijjah ini juga asyhurul hajj, bulan haji, bulan-bulan haji. Karena bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, dan puncak daripada asyhurul hajj ini adalah di bulan Dzulhijjah. Beberapa hari lagi, beberapa jam lagi jamaah haji itu akan berangkat ke Mina hari tarwiyah. Karena hari tarwiyah di Saudi tanggal hari Selasa ini, isuk berarti apa ngarannya nih? Kadangnya isuk Bang. Hari Senin nih sudah hari tarwiyah, hari Selasa hari Arafah, Rabu hari raya. Nah, di Saudi itu dulu sehari. Di bulan Dzulhijjah itu puncak ibadah haji. Bulan Dzulhijjah paling puncak itu dalam hadis itu al-hajju Arafah. Nah, puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf yang ngarannya adalah Arafah, itu tempat. Dan hari itu tanggal 9 Dzulhijjah itu karena wukuf di Arafah, maka dinamakan hari Arafah. Bagi yang tidak menunaikan haji, disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Dalam setahun kalender hijrah itu kan ada hari-hari yang istimewa, 10 terakhir bulan Ramadan, dan termasuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, kita sekarang berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan puncaknya, kalau di 10 terakhir bulan Ramadan itu puncaknya adalah malam Lailatul Qadar, kalau Dzulhijjah ini puncaknya adalah pada hari Arafah. Nah, itu disuruh banyak-banyak berzikir, berdoa. Dari awal Dzulhijjah itu disuruh banyak-banyak berzikir, berdoa, mengaji, meningkatkan ibadah. Puncaknya itu pada hari Arafah. Nah, baru besoknya itu adalah penyembelihan hari Yaumul Adha. Yang pekan kemarin sudah kita bahas beberapa persyaratannya. Nah, kurban itu kan dalam bahasa fikih adalah udhiyah. Nah, itu kemarin sudah kita bahas tentang definisinya. Yang namanya udhiyah itu atau kurban itu adalah ma yuzbahu minan nami, ma yuzbahu, binatang yang disembelih, yaitu binatang ternak, fi ayyamin makhsusah, hari-hari yang tertentu, taqarruban lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai definisi itu. Jadi harus ada yang disembelih. Yang disembelih itu binatang ternak menurut fikih. Lalu pada hari yang tertentu. Nah, hari tertentunya kita tahun ini adalah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi hari Ahad imbasar itu paling terakhir dah menyembelih kurban, hari terakhir.
Nah, dan wa sambungannya wa ayyan wa tadhiyata biha inda zabhi aw qabla. Jadi berniat untuk udhiyah, berkorban waktu menyembelih, niat korban. Ya bilanya kada menyembelih kan bepada sudah menyembelihnya, bertitip niat. Kenapa? Li annaha ibadah, karena itu ibadah. Wa qaunuha inda zabhi li annal asal iqtiranuha bi awalil fi'il aw qablahu wa in lam yastahdirha indahu. Jadi niatnya itu untuk udhiyah ini ada dua waktu. Yang pertama waktu menyembelih, ya lo yang kedua atau sebelum. Nah ini bilanya kita berkorban tapi karena menyembelihnya berarti sebelumnya sudah meniatkan ini untuk udhiyah. Karena misalnya hari ini kita menyembelih sapi, lalu dagingnya kita bagikan ada orang, boleh. Itu ibadah bebari hadiah biasa aja. Lainnya, nah udhiyah ini hari tertentu, binatang tertentu sudah ada. Nah, karena fungsi niat itu apa, Gerang? Karena fungsi niat itu adalah an-niyatu tufarriqu bainal 'adati wal ibadah. Karena niat itulah yang membedakan antara ibadah atau adat kebiasaan. Kita mandi setiap hari, tapi waktu hari Jumat kita mandi juga, mandi sunnah Jumat. Apa membedakan dengan mandi yang hari-hari biasa? Di niatnya. Waktu kita mandi Jumat berniat mandi sunat hari Jumat. Nah, itu niat membedakan. Termasuk juga kurban ini. Nah, dan udhiyah ini niatnya itu menentukan apa kurbannya ini, udhiyahnya ini, kurbannya ini apakah sebagai kurban biasa atau dinazarkan. Nah, itu peranan niat penting. Wa waqtu tadhiyati ba'da tulu'i syamsi yauman nahar wa mudiyyi qadri rak'atain wa khutbatain khafifat wa yamtaddu ila akhir ayyamit tasyrik. Nah, dan harinya tadi hari menyembelih awal waktunya apa? Dari terbit matahari pada hari Raya Idul Adha, berarti hari Kamis. Dan wa mudhi qadri rak'atain khutbatain khafifat. Jadi waktunya itu dari hitungannya itu kurang lebihnya imbah matahari terbit ditambah sembahyang 2 rakaat tambah khutbah ringan. Nah, itu kalau dihitung-hitung jam, kita terbit matahari wahini itu sekitar 6:30. Berarti terbit matahari 6:30, sembahyang 2 rakaat, khutbahnya ringan, ya kira-kira jam 7:07 lah. Itu paling songsong dah. Wa yamtaddu ila akhir ayyamit tasyrik. Nah, dan berakhir itu pada hari tasyrik, hari terakhir. Walau zabaha qabla dzalika lam yajuz wa kana syatalahmin li khabari sahihain awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza nusalli tsumma narju fananhar man fa'ala dzalika faqad asaba sunnataha wa man zabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun qaddamu li ahli laisa minan nusuki fi syai'in. Jadi waktunya tadi mulai terbit matahari lalu ditambah sembahyang 2 rakaat tambah khutbah ringan. Bilanya ada yang memulai sebelum itu, kayaknya ada bang orang mulai sebelum itu. Tapi bilanya ada itu lain atau belum termasuk ibadah kurban kayak menyembelih biasa bebari, nah tidak. Nah, wal afdalu, yang afdal itu adalah kayaknya orang banyak menggawi di waktu afdal ini. Wal afdalu ta'khiru dzabhiha ila irtifa'in syamsi qadra rumhin. Dan paling afdal itu adalah waktunya saat matahari itu sudah tinggi ukuran tombak. Nah, itu kayak masuk waktu duha. Ya, misalnya tadi jam 7:30 lah. Pas ya.
Nah, wayam tado tadi waktu tadhiyah lailan. Jadi waktu menyembelihnya itu siang sampai malam. Jadi mulai pagi hari Kamis sampai sore malam Jumat, sore Jumat malam Sabtu. Hari Sabtunya sore Sabtu malam Minggu. Nah itu. Jadi misalnya kadang-kadang orang hanya menggawi malam, cuma menggawi malam itu termasuk bagian dari udhiyah juga. Cuma jar ulama apa? Lakin naho makruhun. Karena tapi itu makruh. Kenapa? Li ghairi uzrin wala maslahah. Makruh bilanya kadeda uzur atau kadeda kemaslahatannya menggawi malam. Mungkinlah orang menggawi malam mungkin aja Bang. Bilanya kurbannya banyak, orang berkurban tuh banyak. Sedangkan harinya tuh dihitung-hitung bilanya memalar siang aja kada cukup. Dan harus ini dibagi. Kurban ini harus dibagi karena orang banyak yang perlu misalnya. Paksa tak malam sekira sekali gawi aja kayak apa, nah itu berarti ada kemaslahatan. Walaupun tidak kemaslahatan sahaja, nah itu cuma makruh itu aja. Apalagi mana ada kemaslahatan. Nah, falau zabaha ba'da ghurubi syamsi akhiriha lam taqa udhiyatun malam takun manzuratan fataqau qadaan kama marra. Jadi misalnya pas hari Ahad tuh tenggelam matahari masuk waktu maghrib, Allahu Akbar masuk waktu maghrib, habis tuh waktunya. Sekalinya imbah itu ada orang menyembelih. Kayak apa hukumnya? Itu kada disambat sebagai udhiyah. Kada disambat sebagai udhiyah. Bapak kayak apa? Menyembelih biasa aja. Pahala udhiyahnya ada. Tapi ada tapinya nih. Bilanya orang benazar berkurban, benazar kurban tuh apa ngarannya nih? Yang asalnya sunat jadi wajib karena dinazarkan. Memangnya benazar misalnya ada orang berpada aku benazar tahun ini berkurban. Itu jadi wajib hukumnya. Dan ini bilanya benazar tuh kada boleh makan daging kurban yang dinazarkannya. Ya bilanya benazar. Nah, amun orang benazar, misalnya benazar nih. Tahun ini benazar menyembelih kambing seikung. Sudah, duitnya sudah siap dah. Sudah menjulung ke tukang kambing. Soalnya sampai hari raya Idul Adha kambingnya belum datang lagi. Dasar belum datang. Hari pertama, kedua, ketiga belum datang ada kabar. Takut ini kayak apa? Belum datang lagi kambingnya. Hari keempat belum juga. Sampai habis hari keempat tadi atau hari tasyrik tadi habis. Hari tasyrik kan 3 hari. Hari Minggu tuh sudah lewat azan maghrib dah. Pas Isya hanya ada kambingnya. Ini pas ngalih bener kambing misalnya. Kayak apa tetap disembelih lah, tetap. Kayak apa hukumnya terhitung udhiyah lah. Tetap terhitung udhiyah. Kenapa? Karena ini nazar. Jadi itu fataqau qadaan. Nah, karena ini kurbannya udhiyahnya ini adalah bentuknya nazar, walaupun waktunya kelewatan kada apa-apa. Kenapa kada apa-apa? Karena itu dianggap mengkodok kurban. Boleh lah nang itu, boleh aja. Ini khusus yang nazar kurbannya benazar. Nah itu aja. Sebaliknya kayak itu juga. Ini benazar dah. Benazar. Soalnya duitnya belum ada lagi, belum cair. Dikira cair dah. Soalnya belum cair kayak apa? Lewat dah. Hari kurban lewat. Tetaplah nyabu kurban, tetap karena itu kodok. Lewat itu maksudnya masuk bulan Muharram dah. Anyar cair duitnya. Dikira hitung sampat itu Soalnya luput hitungannya, cairnya terdudi duitnya nih. Gaji ke-14. Kemungkinan jadi kada tahu cairnya apabila anyar bulan Muharram bolehlah kayak itu. Tetap wajib ngarannya ini kodok. Makanya ketika kita beribadah itu para ulama juga merumuskan paling penting tuh nang digawe ini wajib kah atau sunat. Nah itu penting benar tahu. Kada yang jadi ngaran ibadah itu kada yang wajib berataan, kada juga sunnah berataan ada. Jadi harus tahu. Nah kadang di wadah kita ini posisi yang sunnah
itu lebih diutamakan daripada yang wajib. Itu yang bahasanya salah bang, salah itu. Amun dari sisi hukum, amun dari sisi dakwah ada apa-apa biar aja itu. Jadi dulu waktu di Jawa, ulun kan mau Jakarta tuh tulak ke Malang, wadah kawan memilih karena Malang itu kan kota mahasiswa, banyak mahasiswa. Ini lagi bermasalah di Malang ada kerusuhan bener bang, bakal hian ke Malang. Jadi Malang tuh memilih kawan minjem kendaraan hendak ke Bangil, kendaraan mulai Malang ke Bangil, awal guru Bangil kan belum sapar. Jadi kos yang kami datangi ibak tapi miring. Teh hendak tulak biar mahal itu semangat bener. Lalu kami hendak sembahyang asar di rumah situ, betakon orang rumah kiblat mana ya, nah tahu dua aja. Terus semangat benar tulak awal. Nah kayak itu dalam bahasa dakwah kayak apa biar aja kayak itu. Kalau bina tulak kayak itu imbahnya sadar gitu. Ini bahasa dakwah. Tapi kalau bahasa hukum itu jangan sampai terpaling. Bila yang wajib itu wajib ada kawan ditukar. Sembahyang 5 waktu itu hukumnya wajib. Sembahyang Jumat hukumnya wajib. Sembahyang hari raya hukumnya sunnah. Jadi walaupun orang sekal-selan sembahyang hari raya tetap aja hukumnya sunnah. Kayak itu. Walaupun orang sekotaan, sekampungan kan ada yang sembahyang Jumat di Australia misalnya, kan ada sembahyang Jumatnya, karena kan ada orang Islamnya, berubah lah hukumnya, kada berubah, tetap hukumnya wajib. Misalnya bang jar sekotaan tuh, sekampungan tuh kada ada Islamnya, ada berdua aja sembahyang Jumat tuh tetaplah hukumnya wajib, tetap kada berubah. Cuma karena itu berdua syaratnya kada cukup, lalu ada awak, nah itu bener ya diganti sembahyang zuhur. Jadi hukum sembahyang Jumat tadi berubah lah, kada berubah tetap wajib. Cuma karena syaratnya kada memenuhi, lalu kada usah digawe. Sama juga kayak ini di Hong Kong itu banyak TKW, terutama bebinian. Nah, misalnya di kampung mana terserah Hong Kong kampung mana atau distrik mana, banyak orang Islamnya, tapi bebinian aja wajib lah mengadakan sembahyang Jumat, ya kada wajib. Karena apa? Syaratnya harus lelakian. Berubahlah hukumnya jadi sunat sembahyang Jumat, kada tetap wajib. Cuma karena memang syaratnya ada awak, ya kada awak. Nah itu kurban ini para ulama sepakat hukumnya sunat. Nah itu. Tapi bisa berubah apabila dinazarkan. Nah waktunya sudah terbatas lah. Jadi bilanya di luar itu lain dingarani udhiyah, dan pahalanya pun lain udhiyah juga. Misalnya ada orang hari ini menyembelih kambing, dagingnya dibagiakan, dapat pahala lah, dapat banyaklah pahalanya, banyak karena memberi orang kan. Dapatlah bonus pahala ibadah awal Dzulhijjah, dapat. Tapi itu masuk kategori udhiyah lah atau kurban lah, kada, karena lain harinya. Nah kayak itu. Karena ada yang amal ibadah itu bertambah sebab hari. Contoh kita mengaji sehalaman, pahalanya saya ini. Tapi mengaji sehalaman bulan puasa terbanyak. Mengaji sehalaman awal bulan Dzulhijjah terbanyak pahalanya. Sudah. Ada juga yang apa ngarannya nih? Tergantung tempat. Kita sembahyang 2 rakaat di sini, ya pahalanya 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat di Masjidil Aqsa banyak. Sembahyang di Masjid Nabawi banyak lagi. Sembahyang 2 rakaat aja di Masjidil Haram banyak lagi. Berapa kasus itu? Jadilah kasusnya ini, makanya pengarangnya nih banyak-banyak berdoa aja, karena tuh panggilan. Ada tahu kita rezeki. Cuma yang jelas kayak ini haji ataupun umroh itu adalah ibadah fisik, itu satu. Lalu yang kedua, rajin atau kada beribadah di sana dasar tergantung di kampung, dasar kayak itu. Jadi kadang yang rumusnya kayak ini kayak ini jadwal umrah berajin sembahyang kada kayak itu. Kenapa gerang? Karena
faktanya adalah penginapan kita itu, apalagi menjamaah haji yang rombongan nang kloter itu penginapannya agak jauh lawan Masjidil Haram. Kita aja ke masjid aja bawa kendaraan, ke masjid bawa kendaraan. Nah, bilanya umrah atau haji bang samalah kayak itu, perasaan bisa sama. Maka jar pahala ganal di hadapan mata sudah. Iya tadi bisa marga uyo, bisa marga oler itu. Jelas benar. Seberatan tahu sembahyang di Masjidil Haram itu pahalanya banyak. Cuma sudah tak kesana, tahu tak. Nah, makanya perjuangan di kampung itu itulah yang membentuk kayaknya di sana itu. Bilanya di kampung tapi penyembahyang bisa jadi pas setelah umrah di hotel aja. Untungnya bang di hotel sembahyang. Cuma ya tadi sudah kada semangat lagi dah. Padahal dihiga para benar. Nah, itu sama kayak ini kita kadang berpikir pasti orang Arab tuh naik haji seberatan, kada sekalinya. Orang Saudi itu orang yang paspornya KTP Arab Saudi itu kada mesti berhaji seberatan. Amun nang buntat-buntatnya kada juga. Nang buntat-buntatnya kada juga. Berhaji benar, kada. Dulu ada kawan kami sekelas orang Arab Saudi asli, anak pejabat mengaji lah. Bagusan kan akan tekel Quran kita. Orang Arab tak. Dikira bisa loh, dikira bisa. Bahasanya kada juga sakanya panjang handapnya luput. Panjang handapnya luput. Bawa umrah aja pernah, berhaji kan suah. Kada tahu kayak itu nah. Jadi ternyata ibadah itu bukan karena tempat atau apa kayak itu. Dasar memang karena kita belajar tahu fadilahnya. Kada melihat tempat atau apa itu. Nah, sama juga kita berpikir mungkin orang-orang di Eropa tuh apa ngarannya nih ahli maksiat. Sebenarnya ada kayak itu juga. Ibadah puasa apalagi musim panas, kita di Indonesia lawan orang di Eropa tuh pahalanya tuh banyak di Eropa nyata dah. Itu pasti dah. Kenapa gerang? Satu, bila musim panas di Eropa itu talawas siangnya pada wadah kita. Normalnya kita itu 12 jam, lewat-lewat 12,5 13 jam. Di situ bisa sampai 15-16 jam. Itulah was benar sebuting. Lalu yang kedua, orang ada di dalam puasanya. Kada nang puasanya di Eropa tuh nyata dah. Jadi bilangnya nang mahasiswa kita tuh nang kuliah di situ kawa bulan puasa lancar. Nah tuh benar-benar pahalanya. Jadi ada kawan bulan puasa tulaknya ke Cina, sama kayak itu. Cina ya dia sama. Orang ada puasanya, musim panas pulang. Maka banyak saror handap pulang di luar. Bepatak di rumah kada kawa juga banyak yang macam-macam digawe. Nah, itu berarti apa? Tempat dan waktu itu mempengaruhi ibadah. Tempat dan waktu mempengaruhi ibadah. Sama halnya dengan orang-orang di masa dulu dengan sekarang. Orang-orang di masa dulu kalau ingin melihat melihat porno ke bioskop layar tancap dahulu kayak itu. Dan itu 17 tahun ke atas. Kada ada duit, kada kotulak dah terhindar dari itu. Bapak tak di rumah dah itu ada melihat macam-macam. Hari ini kita di HP kau melihat berarti godaannya tuh banyak apa? Wah ini. Nah berarti bilanya hari ini ada orang kawa menahan diri melihat di HP yang macam-macam, isinya WA aja, stiker nah kata aja. Misalnya isinya itu aja, itu berarti pahala menahan itu. Nah teganal daripada orang bahari. Ya mungkin kadakawa menyaingi ibadah kayak orang bahari, nang bangun malam berapa jam gitu. Berzikir banyak, di situ kadakawa menandingi dah pahala menahani maksiat barang kau menyaingi. Nah kayak itu. Nah ini ada antara waktu dan tempat itu mempengaruhi, termasuk di bulan Zulhijjah ini. Nah tempat dan waktu tentu kita hari ini ya kada berada di Masjidil Haram, tetapi waktunya kita memiliki yaitu bulan Zulhijjah. Dan nanti karena ada Idul Adha. Nah, wa yajibu tasadduqu bi syai'in min lahmiha ni'an. Jadi daging kurban ini apa ngarannya syaratnya
Jadi daging kurban itu dibagikan harus dalam keadaan mentah. Harus dalam keadaan mentah. Kalau akikah harus dalam keadaan masak. Nah, kalaunya di sini pengarang kitab Busyral Karim ini memadahkan wajib wa yajibu tasadduqu bi syai'in min lahmiha ni'an. Jadi wajib memberiakan dagingnya itu adalah dalam keadaan mentah, torian, la matbukhon, kada dimasak. Wala yajuzu bai'u syai'in minha. Nah, wala yajuzu bai'u syai'in minha, dan kada boleh menjual daging kurban. Menjual tuh kayak ini nah. Misalnya di suatu tempat tuh sapinya seikong. Biasanya kan ada kepanitiaan. Nah, daging kurban itu sebenarnya adalah milik yang pengurban, lain panitia. Sebujurnya itu. Lalu yang kedua, panitia itu fungsinya adalah pembagi atau wakil yang membagikan daging kurban. Nah, di wadah kita maklum aja itu. Jadi daging kurban tadi apa sebujurannya? Kepemilikan yang pengurban. Nah, yang panitia ini adalah hak membagikan lain kepemilikan. Nah, yang terjadi adalah yang kada dipakai rancak kepalanya atau kulitnya atau buntutnya bisa kada dinama ambil atau kada dibagiakan. Bolehlah itu dijual oleh panitia? Kada boleh. Kenapa? Karena itu harus diberiakan. Nah, ini kasusnya berbeda apabila ada orang dapat daging kurban, lalu karena sudah hak miliknya bokupon, dapat daging kurban, lalu daging kurbannya ini karena kada bisa makan daging, dijualnya udah kawan tuh harilah daging kurbanmu juga bisa makan daging. Nah, kayak itu boleh lah, itunya sudah jadi hak miliknya, kada apa-apa lah kayak itu, kada apa-apa. Wadah kita tuh yang banyak kejadian adalah panitia menjualkan, jadi kadida akadnya rancak tuh ke pengurban, kadida akadnya bahwasanya bilanya ada yang belum terbagi atau apa dibariakan ke sini, kadida biasanya. Itu sebuting. Lalu yang kedua yang rancak dibahas ulama juga adalah wala i'taul jazzar ujratahu minha walau jildaha, dan kada boleh juga daging kurban itu jadi upah. Nah, jadi bilanya ada orang menyembelihkan, upahnya belain. Jangan julungi kepala, kada dijulungi lagi duit. Berarti kan kepala tuh upahnya. Bapak jar apa nang dibari belain katanya. Cuma dibari. Jadi daging kurban itu murni gasan dibariakan, kada boleh dipapai. Karena dalam akad itu jelas sebenarnya akad perpindahan barang dari satu tangan ke tangan orang lain. Kan ada ngarannya misalnya roti. Nah, roti ini kan asalnya dimiliki A lalu pindah ke B. Ada beberapa kemungkinan. Satu, dibariakan. Si B memiliki dah. Si B ini hendak dimakan langsung, terserah. Hendak dijualnya terserah. Hendak dibariakannya terserah. Karena sudah jadi milik B, itu dibariakan. Cara kedua, si B mendapatkan dengan cara membeli, nukar, jual. Sudah. Makanan. Kalaunya benda bang, selain yang itu tadi bisa juga disewa.
disewa, bisa disewa. Bisa di apa lagi? Dipinjam. Si B meminjam, nah tong awak. Nah itu pindah ke pemilikan. Nah daging kurban itu syariatnya itu memang untuk diberiakan. Ada syariat udhiyah ini adalah untuk diberiakan. Jadi bilanya ada daging kurban yang kada diberiakan, itu penyalahgunaan hukum dasarnya. Tapi bilanya sudah diberiakan daging kurbannya, nang dapat daging tadi itu menjadi hak milik. Nah itu terserah aja lagi. Hendak gasan diberi makani kucing terserah aja. Kalau punya tersarik orang dah. Bagus aja gitu juga. Bagian yang berkorban tuh. Pon. Bagian yang dapat berkorban tuh. Nah. Lalu bagian dapat kurban bang ya pak. Nah itu berplain lagi. Jadi kayak ini. Tadi sudah habis lah, selesai pembagian kurban. Membaginya pulang. Jadi daging kurban itu diberiakan. Dah kayak itu aja. Persenannya, bagiannya berapa, sebujurannya kadeda hitungan pasti. Bebas aja sebujurannya. Nah, cuma para ulama itu ditulis oleh kita pengarang Syekh Abu Bakar dalam Kifayatul Akhyar. Di sini ada tetamu Bang lah di Busyarul Karim lah. Mungkin ada tulisannya. Paling bagus jasidin dibagi 3. Kayak itu. Bagi 3 itu gasan orang miskin, yang ampunnya batu gasan keluarga. Orang miskin itu yang dasar memerlukan, lalu kerabat lah tetangga lawan yang ampunnya. Nah itu. Tapi sebujurannya kada dihitungan pasti, terserah aja siapa cukupnya. Nah, jadi bagian-bagian yang nama korban itu kalau menyalahi lah ada. Ibaratnya tuh kayak ini karena pernah ada kejadian ulun seikung pengorban tuh dapat berapa? 7 kilo. Pengorban dapat 7 kilo. Sapinya lah, walaupun sapinya tuh 100 kilo. Sapinya bersihnya lah 100 kilo. Amunnya pengorban 7 kilo, 7 kali 7 49 dah. Bilang separoh. Aneh bang. Cuma secara hukum menyalahi lah, kada menyalahi. Makanya dalam ibadahnya ada ngarannya hukum, ada ngarannya etika. Nah, membagi daging kurban ini sebujurnya terserah aja berapakah kayak itu. Cuma memang bisa-bisa aja ini yang kurban sunat. Kurban sunat terserah aja. Cuma dalam kita fikih itu disebutkan kayak ini kurban yang sunnah. Ini terserah aja memberi. Yang penting pengorban ini ada mengambil sedikit, paling kada ada mengambil memakan barang. Nah ini yang kurban sunnah, kurban biasa aja. Kurban sunnah itu maksudnya anak berkorban ada itu. Tapi bilanya yang benazar itu kada boleh mengambil bagian. Nah, yang orang benazar ini ketahuannya tuh apabila sidin itu berkorban benazar di kampung situ dan sidin kada dapat di lain. Nah itu tuh ketahuan. Nah tahun ini aku kada makan daging kurban jar. Karena misalnya sidin itu tiap tahun makan daging kurban dari masjid kampung sidin ya. Dari luar kada dapat apa-apa, keluarga kada ada mengirimi. Sidin kada ada patuhan di luar juga dari situ aja. Kebetulan tahun itu sidin berkurban benazar dan di kampung situ misalnya kurban itu sekali aja, ibarat sapi itu seikung aja, kada ada yang lain. Nah, berarti kada makan. Cuma bilanya di kampung situ sapinya ada 10, yang penting sidin kada mau makan bagian namun sidin itu aja. Makan kurban orang lain boleh aja, kada ada masalah. Itu jadi yang nazar tadi. Makanya penting bang tahu yang kayak ini pembagian. Jadi kalau di rumusan tuh kayak ini daging kurban terserah aja bagi akan sebanyak, terserah aja bagi mana-mana kah. Yang penting yang benazar kada mengambil daging yang sidin nazarakan. Lalu yang kedua yang pengorban yang penting ada dapat bagian itu aja. Terserah bagiannya berapa kali. Iya, kada ada masalah. Cuma paling abut benar ya. Aku juga cuma menyesuaikan dengan daging lah. Nah, iya. Kalau dagingnya misalnya 50 kilo aja, 3 kilo seorang nggak bisa. Nah. Ya. Kayak itu.
Itu sebenarnya kayak itu aja. Nah, lawan biasanya yang jadi masalah tuh kayak ini Bang, rancak kejadian. Bakurban, orang bakurban, rancak keluarga tahu si dintu bakurban hendak juga minta bagian. Nah, makanya yang pengorban ini hendak dapat daging terbanyak tuh supaya membagi ke keluarga. Biasanya nang kayak itu, ini itu benar kayak. Walau sebujurannya ya kada kayak itu benar. Anu bebas saja kayak itu nah. Nah itu yang jerulun di awal tadi sebujurannya ini sunnah aja, cuma malah ada menganggap itu kayak wajib dibagi, padahal sih kada membagi kira apa terserah aja gitu. Jadi itu sebenarnya perkara yang boleh aja terserah aja, tapi oleh masyarakat itu dianggap itu kayak dianggap wajib, padahal kada kayak itu benar juga. Dan terakhir wa yukrahu ayuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi asyri dzulhijjah hatta yudhhiya. Ini sudah lewat Bang sebujurannya. Jadi makruh bagi yang ingin berkurban, seharusnya di awal Dzulhijjah tadi dah, minggu tadi Bang. Makruh bagi yang ingin berkurban menatak rambut lawan menatak kuku. Jadi bilanya tahun itu berkurban dari awal masuk Dzulhijjah itu makruh menatak kuku lawan menatak rambut. Kayak aja imbas sudah tuntung menyumbalih, nah nyer menatak kuku lawan menatak rambut. Karena hukumnya apa? Makruh. Karena hadis Nabi ada menyuruh supaya bagian tubuh kita itu dapat pahala kurbannya, nah itu. Jangan sampai ada yang hilang. Jadi kayak kurban tuh kayak penebus diri, nah modelnya kayak itu. Bilanya kita menatak kuku atau menatak rambut pada bulan Dzulhijjah itu yang menghilangkan dapat pengorbanan tadi. Nah itu aja. Tapi hukumnya ini makruh, kada mempengaruhi sah atau kada. Ya bagusnya dijaga Bang. Tapi bilanya kada ingat atau kada tahu, biar aja kada apa-apa. Maksud kada apa-apa tuh sah aja, makruh. Itu aja. Wa yuqra yuzila syai'an min sya'rihi wa ghairihi fi asyri dzulhijjah hatta yudhhiya. Sampai sini insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fat. Apa yang